الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Para bapak, para ibu jamiah, sholat Id yang berbahagia, izinkan kami tahmid masjid membacakan laporan keuangan. Yang pertama adalah kondisi kas masjid kita setelah banyak pembangunan, diantaranya adalah finishing menara yang telah habis 110 juta. Finishingnya. Laporan kas bulan April 2022, saldo sebelumnya adalah 159.450 habis. Lalu ada pemasukan hasil kotak tanggal 1 sebesar 151.540. Kemudian minggu berikutnya naik 2.208.000. Kemudian ada sedekah dari Bapak Haji Mulani 2 juta, Haji Bapak Marjo 1 juta, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 1 juta, dan hamba Allah 800.000 rupiah. Jumat kemarin tanggal 15 Aprilnya 2 juta 200. Ada peningkatan alhamdulillah. Jadi saldo bulan April kemarin ada 9.736.450. Bulan sekarang ada penambahan kotak Jumat kemarin 2.370.000, makin meningkat alhamdulillah. Hebat berkah Ramadan. Kemudian datang lagi dari Bapak Haji Sarmadi 500.000, hamba Allah 1.500.000, sumbangan dari masyarakat 5.340.000, sedekah dari Haji saya 1 juta, sumbangan dari masyarakat 5 juta, urunan jamaah masjid Assalam 3.000, hamba Allah 5 juta. Hasil kotak Jumat terakhir naik menjadi 5.550.000 rupiah. Semoga malam-malamnya diterima Allah. Amin. Lalu ada sedekah yang baru dari Toko Halwis 500.000 rupiah, dari masyarakat 2.100.000 rupiah, dari Haji Sukeni 1 juta, hamba Allah 500, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 500, hamba Allah 1 juta, dari Bapak Ato Jawa 200.000 rupiah, sumbangan dari masyarakat 4.625.000 rupiah, dari hamba Allah 2.085.000 rupiah. Hasil sewa tanah wakaf masjid
17.530.000. Dari punya lapak sawah. Kebetulan lapak sawah ini baru bau masih kecil. Sekarang kami sebagai panitia masjid membuka sebesar-besarnya untuk berwakaf pakungan. Kita mau beli sawah lagi kita. Kemarin dapat 150 bau bata ya, Pak. Ya, bata. Sekarang pengen 300 bata, Pak. Jadi kalau mau yang ada keinginan ya, entah dari orang yang sudah di luar, entah orang tua yang sudah meninggal, diperkirakan estimasinya satu batanya Pak 1.200.000 rupiah. Jadi kalau mau wakaf sawah patungan enggak, mau 1 bata, mau setengah bata, atau mau 10 bata, kan gitu. Seadanya. Punten, kami lagi membuat program lagi untuk membeli sawah baru. Mudah-mudahan sawah yang banyak ini rencananya mau memondokkan anak-anak yatim piatu, Pak, dan program yang lainnya. Jadi kami mohon bantuan Bapak untuk berwakaf berjamaah. Program berikutnya, Pak, sekarang kami lagi menyebar kanjak Ka'bah, mumpung lagi panen. Ada yang 1 karung, setengah karung, berapa saja lah. Itu buat kegiatan kita. Contohnya kemarin bal-balan, kita antar musola, kegiatan remaja dan lain-lain. Jadi ada 2 program. Yang pertama wakaf sawah berjamaah, 1 batanya 1.200.000. Kemudian surah Al-Baqarah. Sudah banyak, Pak. Sudah sekitar 800 karungan, ada yang sudah. Pengumuman lomba yang terakhir yang diselenggarakan oleh pengurus masjid dalam rangka Ramadan, Pak, yaitu lomba ngaji seluruh Sleman Lor dan Kidul lewat YouTube, karena saya punya channel YouTube, channelnya Assalam Sleman Lor. Pesertanya ada 50 kurang, 46 orang, dan juaranya berdasarkan like terbanyak. Juara pertama dipegang oleh Muhammad Ali Kufar dengan skor like 519 dari tajuknya Pak Samsudin. Juara 2 dari Mutiara Insya Tasya, anaknya Pak Solani, like-nya 258 like. Dan yang terakhir dari Amdul Rasul, grup hadro kita dari Gunung Kidul, saudara Salih dengan like 167. Ada peserta favorit, anak masih kecil tapi like-nya banyak, yaitu Faiz Mubarok dengan skor like 381 like. Bisa habis sholat Id, nanti kita bagikan hadiahnya, uang dan santunan buat pembinaan. Para ibu jamaah sholat Id, petugas kali ini insya Allah sebagai imam sholat kita Bapak Ayub Tajul Arifin, dia seorang qori dari Bapak Hasim. Kemudian khotibnya Bapak Nasir Zaman, Ahmad Nasir Zaman, kakaknya mantan dewan, mudah-mudahan tercerahkan olehnya. Selanjutnya berhubung waktu sudah siang, kami akhiri pengumuman ini. Bila walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب مولانا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. صلوا رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك
فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة لعيد الفطر رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. رب احكم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا لعباده المؤمنين وختم به شهر الصيام المخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الخشي اللعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطوع الخلق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووسيلة الله الناس أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari yang sejuk dan penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, kita berkumpul bersama di masjid tercinta kita, Masjid Jami'ah Salam. Kita berusaha untuk mensucikan hati setelah sebulan lamanya kita berjuang menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, namun juga membahagiakan, yakni melaksanakan kewajiban imani, memenuhi panggilan ilahi, menunaikan tugas suci, berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan berkah, bulan maghfirah dan mustajabah yang insya Allah dapat menghantarkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ada sejuta rasa yang dapat kita rasakan dari hati yang paling dalam. Ada rasa khauf
ketakutan atau kekhawatiran dalam jiwa kita. Apakah ini adalah Ramadan yang terakhir kali bagi kita? Belum tentu kita akan hidup sampai tahun depan sehingga bertemu dengan Ramadan. Di samping itu juga kita punya rasa roja, kita rasa berharap memiliki sejuta harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Sungguh indah pengalaman rohani yang telah kita dapati selama 1 bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, pengampunan dan pembebasan dari azab api neraka. Setiap diri pribadi kita telah memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang begitu indah. Kita juga merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya beriman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditandai dengan semakin meningkat dan semangat kita beribadah kepada Allah. Semoga bulan suci Ramadan yang baru berlalu akan menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Ya rahimahumullah. Sepanjang 1 bulan ibadah puasa yang telah kita jalani, tentunya telah memberikan pengalaman keagamaan, terutama dalam peningkatan kualitas iman, ilmu, dan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah telah pergi meninggalkan kita, meninggalkan pesan moral, sejuta kenangan terindah bersama Allah sebagai bekal dan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Menandai akhir Ramadan, mulai dari malam kita gemakan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya takbir, tahmid, dan tahlil itu merupakan sebuah simfoni yang sangat indah, yang mampu menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa dan raga sukma, hingga menyadarkan manusia akan kebesaran Allah dan kekecilan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk itu kecil. Ya rahimahumullah. Hari ini adalah hari gembira, hari berbahagia bagi orang-orang yang berpuasa, hari penyerahan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat turut mengucapkan selamat kepada orang-orang yang berhari raya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Auf Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila telah tiba hari raya Idul Fitri, berdirilah para malaikat berjejer di sepanjang jalan sambil berseru, wahai kaum muslimin, bergegaslah menuju Tuhan yang Maha Mulia, yang menaburkan kebajikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kamu telah diperintahkan qiyamul lail, beribadah di malam hari, lalu kamu laksanakan. Kamu diperintahkan berpuasa, kamu menjalankannya. Kamu patuh pada perintah Tuhanmu. Sekarang terimalah hadiahmu. Apabila mereka telah selesai sholatnya, berdirilah seorang penyeru mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampunimu. Kembalilah dengan tenang dengan kendaraanmu. Hari ini adalah hari pemberian hadiah, dan di langit pun hari ini disebut dengan hari pemberian hadiah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jemaah yang rahimahumullah, Madrasah Rohaniyah Ramadan merupakan proses panjang yang telah kita lakukan selama Ramadan untuk menatah hati, menghidupkan rasa, dan mencerdaskan intelektual dalam upaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan dan doa.
Semoga dengan segala mujahadah, kesungguhan kita, keseriusan dan pengorbanan serta keikhlasan dalam menjalankan ibadah selama Ramadan itu akan menghantarkan kita menjadi pribadi takwa, kembali kepada kesucian, kembali kepada kesucian diri sebagai manusia baru dengan kehidupan baru dan peradaban yang baru. Dalam suatu kesempatan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah gerangan manusia yang terbaik ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Kebalikan dari itu adalah orang yang paling jahat adalah orang yang panjang umurnya tetapi semakin hari semakin tidak baik akhlaknya, semakin tidak baik ibadahnya kepada Allah, dan dalam segala hal kebaikannya berkurang. Jemaah rahimahumullah, berdasarkan pendekatan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, setidaknya ada 3 ciri orang yang kembali kepada fitrah atau beridul fitri setelah menempuh madrasah rohaniyah Ramadan. Semoga di antara 3 itu kita ada di dalamnya. Ciri-ciri yang pertama adalah manusia yang senantiasa melakukan amal soleh, kesolehan sosial, menebarkan kebajikan, cinta dan kemaslahatan yang dirasakan oleh bermanfaat bagi setiap orang, menjadi penyeru dan pejuang kebaikan yang selalu menebarkan salam dan perdamaian, mampu membangun jaringan sosial yang baik dalam hidup ini. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal shalihan inna muqinun." Nanti Muhammad, engkau akan melihat orang yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, hingga ketika berhadapan dengan Allah, mereka tersipu dan menunduk malu menghadap Allah. Dalam keadaan seperti itu mereka berkata, "Ya Tuhan kami sudah mendengar azab-Mu. Tidak sanggup kami ya Tuhan menanggung azab-Mu. Tolonglah ya Tuhan, kembalikan kami ke bumi sebentar saja, dan kami akan melakukan yang terbaik." Penyesalan datang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya, sehingga kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan kami ke bumi, kami akan berpuasa, kami akan bersedekah, kami akan sholat ya Allah." Ketika itu kita sudah ada di tengah-tengah azab ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbaiki diri kita jika kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Banyak nas-nas hadis yang menyuruhkan pentingnya membangun kesolehan sosial. Kesolehan sosial di dalam kehidupan ini, bagaimana di dalam riwayat Imam Anas, sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu bidzalika sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertemu saudaranya dengan membawa sesuatu yang dapat menggembirakannya, pasti Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat. Hadis lain, "Man nasara akhahu bi dhahril ghaib, nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menolong saudaranya yang sedang gaib, tidak berada di tempat, maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat.
Ternyata dalam kehidupan ini kita harus membangun keseimbangan antara kesolehan individual spiritual kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, dan kesolehan sosial yang kita sebut dengan hablum minannas. Dari ibadah itu yang harus terintegritas di dalam jiwa kita. Satu, ketaatan. Seorang ahli ibadah harus benar-benar taat dalam ibadahnya dan kehidupan sosialnya, sehingga ia tidak lagi berani melakukan kemaksiatan, kebatilan, dan kemungkaran. Ia istiqomah dalam ketaatan, tidak berpaling hati dalam kehidupan yang salah. Kedua adalah syukur. Seorang ahli ibadah senantiasa bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ia tidak menyalahgunakannya, apalagi mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga adalah kurban. Seorang ahli ibadah itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu berbuat yang terbaik, mengutamakan kejujuran dan keadilan meskipun tiada orang yang melihatnya. Di dalam Al-Quran diceritakan kehancuran negeri Saba dikarenakan mereka tidak taat, tidak bersyukur, dan jauh dari Allah. Laqad kana li sabatin fi maskanihim ayat jannatani an yamin wa shimali kulu bir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh baik kaum Sabah, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Pada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, bersyukurlah kepadanya, negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asli, dan sedikit pohon sidr. Jemaah Ibrahimahumullah, dalam sebuah peristiwa sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari, terlihat oleh Nabi Muhammad SAW terluka. Rasul bertanya kepadanya ketika itu, mengapa tanganmu terluka ya Sa'ad? Bukankah engkau seorang pandai besi? Kemudian Nabi berkata, wahai Sa'ad, berilah tanganmu kepadaku, aku ingin menyentuh tanganmu. Lantas Nabi menyentuh tangan Sa'ad. Kemudian Nabi mencium tangan si pandai besi itu. Sahabat Nabi yang menyaksikan peristiwa itu terheran-heran. Bagi mereka perbuatan Rasul itu dipandang aneh dan tidak biasa. Kemudian Rasul menjelaskan, inilah tangan-tangan yang dicintai Allah dan tidak akan disentuh api neraka. Bagaimana aku tidak menciumnya? Ini hablum minannas. Pekerjaan yang dilakukan dengan dasar ibadah untuk kebutuhan keluarga, maka ini akan dicintai oleh Allah. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas sesungguhnya adalah bagian dari jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja yang seperti ini bernilai ibadah yang tinggi, memenuhi kebutuhan rumah tangga sepanjang dilakukan dengan penuh keikhlasan, tentu tidak akan menjadi sia-sia. Jemaah Ibrahimahumullah, ciri yang ketiga, yang terakhir dari orang yang beridul fitri adalah mereka yang menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai peradaban dan kesantunan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya. Ada tiga nilai luhur akhlakul karimah yang semestinya kita tumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu amanah, rasa malu, dan kasih sayang.
Ketiga nilai ini adalah modal dasar yang akan menentukan seorang apakah dia memiliki akhlakul karimah atau tidak. Ilmu setinggi apapun yang dimiliki seseorang, ilmu itu tidak akan pernah membuat dirinya mulia tanpa akhlak. Bukan ilmu sesungguhnya yang membuat seorang itu mulia atau tidak. Yang membuatnya mulia adalah akhlaknya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia serta alam semesta. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Inilah hidup yang bermakna, hidup yang memberi arti bagi kehidupan orang lain. Keberadaannya selalu dinantikan karena kemanfaatan yang ditularkannya. Ketika ia tidak ada, manusia mencarinya, merasa kehilangan ketiadaannya dan selalu merindukannya. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Semoga hidup yang kita jalani di muka bumi ini dapat memberi banyak kemanfaatan bagi orang lain. Mereka lah yang nantinya akan menjadi saksi akan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man la yarhamuna la yarhamullahu azza wa jalla. Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jemaah rahimakumullah, jadilah kita seperti jarum yang mampu menyatukan yang bercerai-berai sehingga menjadi indah, dan janganlah kita seperti gunting yang memisahkan sesuatu yang telah indah. Pada akhirnya, setelah bulan Ramadan berlalu di tahun ini, marilah kita lebih meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal. Sebab berhasilnya orang yang beramal di bulan Ramadan terlihat setelah Ramadan itu berlalu. Dan marilah pada bulan Syawal ini kita saling bersilaturahim dan bermaaf-maafan. Karena dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kullu bani Adam, dalam sebuah hadis mengatakan khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita manusia itu salah. Setiap manusia itu bersalah. Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang tidak punya salah. Setiap manusia itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah atau punya dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Muslim. Akhir Ramadan bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kita akan memulai kehidupan yang baru, perubahan baru sebagai manusia baru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'alal a'yada bil aqrabi wal surur wa dha'aba lil muttaqina jazila al ujur. Wa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hazzara fihi min al qurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrah Allahu lana as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manarul Islam ba'da ad-dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa
فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Untuk menyebut ini, marilah kita sama-sama tundukkan kepala kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dari segala alam semesta ini. Kita bermunajat kepada Allah di hari yang penuh dengan semua permohonan kita dikabulkan. Ya Allah, saat-saat yang satu ini kami segenap hamba-hamba berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut nama-Mu yang agung, berzikir, bermunajat kepada-Mu dengan takbir, tahmid dan tahmid. Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala kebusukan kami, hapus bagi seluruh dosa-dosa kami. Hari di mana Kau singkapkan tabir dari hati kami, hari di mana Kau gantikan segala kegelapan dengan cahaya ilahiyah-Mu di kalbu ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami, Engkau yang maha mengerti tentang kami. Tubuh kami kotor, penuh dengan dosa, hidup kami berselimut aib. Kini kami berada di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh ini. Hapuskan ya Allah setelah apapun masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami datang kepada-Mu mohon ampun. Ya Allah, kami ingin hidup kami berubah. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu. Gantikan segala kezaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Gantikan ya Allah. Ampuni dan selamatkan kami ya Allah. Ibu bapak kami ya Allah, anak-anak keluarga kami ya Allah, dari segala bala hidup ini. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni kedua orang tua kami. Ibu bapak kami telah mengandung dan melahirkan. Keduanya telah memelihara dan mendoakan yang tak putus-putusnya. Keduanya telah bersusah payah membanting tulang, membiayai dan mendidik kami ya Allah. Betapa besar jasa keduanya, maka limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh dan solehah. Berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Berilah kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami banyak salah kepada mereka ya Rabb. Kami terkadang selalu membantah perintah-perintahnya, tak jarang kami menyusahkannya. Kami bahkan sering menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluang rawat kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma, kami ingin hari-hari yang bersisa di usia kami ini ya Allah, hari-hari yang selalu akrab bersama. Kami lelah jauh dari-Mu ya Allah. Kami tidak ingin terpuruk dan terhina karena tenggelam dalam kesesatan. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengenal-Mu ya Allah. Berikan kepada kami jalan untuk mendekat kepada-Mu. Jadikan kami orang-orang yang selalu merasakan kehangatan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang penuh nikmat kepada-Mu. Jadikan sedekah kami menjadi jalan yang membuat kami akrab dengan-Mu.
Jadikan amal-amal kami sebagai amal-amal yang tulus hanya karena-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat dan jabatan menjerumuskan kami hingga kami mati dalam keadaan suruh khotimah, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan lantunan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, matikan kami semua yang hadir ini dan keluarganya dengan husnul khotimah. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa kull a'malina Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian langsung enak Pak Haji, Pak Haji ya juara satu gini juara satu enak juara saya jamnya habis di kedua kak berwarna sentat mau kopi ini iya juara satu Selamat ya. Alhamdulillah juara satu. iya Di sana ya. ini nah Belajar mungkin. Ya. Ada pena. juara dua Ji, ini Ji si Roma Ya lanjut. ininya Eko kita tuh Eko. Masa beli lah. Lanjut. Terakhir foto bersama. Terakhir foto bersama. anak ketikin kan anak ketikin kan Lanjut. Satunya lagi. ini naik benar Tangan kanan, tangan kanan. Pakai tangan. Nah. bukan punya orang oh Ayo, ada ke sana. Asun, Ya. terakhir foto. Ya.